sempat ke Madura. Mereka menceritakan kondisi mereka di wilayah mereka masing-masing. Di Padang, udah beberapa kali mereka menceritakan bahwa ada masih banyak kekurangan yang harus diubah. Dari situ tuh aku jadi belajar gimana kondisi Indonesia saat ini dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan. Kita tuh harus bisa membandingkan calon presiden dan juga calon presiden. Kalau seakan-akannya dihilang salah satu calon itu, ya gimana caranya kita membandingkan mereka, gimana kita tahu visi misi mereka, gimana kita tahu gagasan dan ide mereka, solusi mereka terhadap masalah-masalah Indonesia kan harus kita ketahui juga. Kalau dihilangkan ya gimana caranya kita tahu? Kalau sampai ya pasti mengikuti proses, seperti semua orang. Hukumnya harus mengikuti proses ya. Abah nggak pernah mengajarkan kita untuk menyalahkan. Kita harus selalu mengikuti proses, mengikuti prosedur. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Satu di antaranya adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan tentu Tribuners, banyak penonton pemirsa yang ingin mengetahui lebih jauh keluarga dari calon presiden dan calon wakil presiden. Dan telah bersama dengan saya putra kedua Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau adalah Bang Mikael Azizi Baswedan, mahasiswa di Universitas Indonesia. Beliau mengambil jurusan akuntansi dan telah bersama saya Bang Mikael. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Febi. Luar biasa. Bang, sehat hari ini Bang? Alhamdulillah, sehat. Bang, sebagai putra calon presiden Republik Indonesia, apakah Anda ikut deg-degan, was-was gitu ya? Iya kan? Harap-harap cemas gitu Pak saat ini ya. Terutama saat ini kan lagi memasuki masa kampanye sampai nanti awal Februari 2024. Silakan Pak. Wah, pasti. Ya. Pasti ngerasa deg-degannya juga. Ya kita sebagai anak-anaknya calon presiden dan calon wakil presiden siapapun itu pasti kan merasakan betapa pentingnya posisi ini untuk orang tua kami. Jadi kami sebagai anak-anaknya juga ingin membantu, ingin support, dan di situ kami juga merasakan wah ini perjuangan yang berat ini. Karena hanya 3 dari 270 juta gitu. Jadi emang kerasalah deg-degannya. Ya. Bang Mikael, apa bisa cerita untuk mensupport ayah Abah ini? Apa yang Anda lakukan Bang selama ini Bang? Ya, kalau aku saat ini ikut beberapa organisasi. Kebetulan 2 tahun yang lalu aku bersama teman-teman membentuk organisasi namanya Harapan Bangsa atau disingkat HARSA. Nah, di situ kami membuat organisasi yang menjadi wadah untuk pemuda mengumpulkan ide, mengumpulkan gagasan, dan di situ kita akan berkolaborasi untuk mencari solusi lah. Nah, dari situ berkumpullah dengan organisasi lain dan kita membuat simpul dan menjadikan satu organisasi besar, yaitu Ubah Bareng namanya. Ubah Bareng? Ubah Bareng. Nah, Ubah Bareng ini menjadi organisasi kepemudaan official dari TKN Pak Anies dan Muhaimin. Oh gitu ya. Jadi Anda berkhidmat di situ ya? Baik. Sepanjang memberikan support kepada Abah Pak Anies Rashid Baswedan, apa pengalaman paling menarik yang pernah Anda rasakan, Bang Mikael? Ini yang menurut aku nggak semua orang bisa dapetin ya. Itu mendengar cerita-cerita setiap orang dari berbagai daerah. Oh gitu. Jadi misalkan kemarin aku sempat ke Surabaya, sempat ke Madura. Mereka menceritakan kondisi mereka di wilayah mereka masing-masing. Di Medan juga, di Padang. Udah beberapa kali mereka menceritakan bahwa
masih banyak kekurangan yang harus diubah gitu. Dan dari situ tuh aku jadi belajar gimana kondisi Indonesia saat ini dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan itu. Jadi abang ikut keliling bersama rombongan Abah atau sendiri? Kadang bareng Abah, kadang sendiri. Oke. Jadi keuntungannya adalah kita bisa ketemu langsung dengan konstituen, audiens ya. Bener. Bang, kalau boleh saya tahu, apa di sela-sela kesibukan kampanye dan seterusnya, apakah masih ada waktu Abah untuk ngobrol dengan keluarga, ngariung gitu, ngobrol-ngobrol soal politik, soal perkembangan gitu? Bisa cerita, Bang? Oh, pasti ada. Pasti disiapkan waktu lah sama Abah. Cuma emang makin kesini makin dikit waktunya kan. Tapi kalau misalkan kita lagi kumpul di rumah, kita selalu berbincang mengenai kondisi saat ini atau perjalanan terakhir Abah. Ataupun kalau kita nggak ketemu, kita juga masih sering WhatsAppan gitu. Lewat grup keluarga ya? Lewat grup keluarga. Bang, biasanya apakah ketika ngariung secara fisik, kumpul secara fisik, lengkap nggak? Anaknya Umi ada juga gitu, atau seadanya aja gitu? Seadanya aja. Yang bisa ngumpul di situ ngobrol gitu. Jadi emang misalkan kebetulan semuanya lagi di rumah, ya udah kita kumpul ngobrol gitu. Tapi kan misalkan saat ini adik saya lagi kuliah di Manchester University. Kan kalau gitu susah kan kumpul fisik gitu. Jadi emang ya seadanya aja. Kalau Abah lagi di luar, kadang aku juga ngumpul sama mama, sama kakak, sama adik, dan di situ kita diskusi juga. Bang Mikael bisa cerita, Bang, apa yang menjadi concern ngobrol dengan Abah ketika kita kumpul? Apakah politik terkini atau pengalaman-pengalaman Abah selama menjalankan campaign keliling daerah-daerah atau apa, Bang? Wah, banyak sih topiknya. Sering mengenai politik terkini atau mengenai pengalaman Abah. Kadang kita dari anak-anak juga menceritakan pengalaman kita. Misalkan aku ke daerah atau Tia suka ikut kegiatan juga. Dan di luar itu kita sebenarnya banyak perbincangan juga, kayak misalkan mengenai ketertarikan pribadi, misalkan Abah punya ketertarikan pada burung, kita anak-anak seneng sama kucing, di situ ya kita ngobrol aja tentang apa yang ada. Asik aja gitu ya. Bang, bagaimanapun dalam kontestasi politik, diejek, dihina, dicaci maki, dikritik itu sebenarnya hal lazim. Ya, termasuk juga Abah, Pak Anies Rashid Baswedan. Bagaimana Anda menyikapi berbagai macam kritik, hujatan, nyinyiran terkait dengan posisi Abah sebagai capres? Wah, Bang emang, Aziz. Iya, emang banyak banget. Jadi emang kita tuh udah mengalami itu dari semenjak Bapak jadi menteri. Sebab jadi menteri itu sudah ada ya? Itu waktu itu ada kasus Kurtilas pokoknya. Di situ teman-teman semua pada protes soal kurikulum 13 dan kita nanggepinnya dengan ya mendengarkan aja. Kita mendengarkan keluhan mereka dan seringkali kita menyampaikan ke Abah juga karena kita anggap itu sebagai masukan kadang-kadang. Tapi di saat yang sama kita juga menyadari bahwa apa yang mereka ketahui belum tentu sesuai dengan kenyataannya seperti apa. Jadi kita juga nggak pernah tersinggung karena kita tahu kenyataannya seperti apa. Kalau emang ada perbedaan pendapat ya mereka berhak berpendapat kan. Tapi pada akhirnya ya kenyataannya seperti ini, ya udah kita percaya yang nyata gitu. Ya. Bang, apakah di kampus gitu ya, di Universitas Indonesia di akuntansi itu abang sering ditanya-tanya mengenai Abah oleh teman-teman aktivis mahasiswa atau mahasiswa pada umumnya, Pak? Kok Pak Anies begini, Pak atau gitu? Kadang-kadang sih ya. Kalau dibilang banyak enggak juga sih. Beberapa lah sempat ada yang approach menanyakan tentang misalkan kebijakan Bapak atau keputusan Bapak, tapi selama ini yang saya mengalami malah banyak juga yang mendukung gitu, banyak yang suportif, banyak yang komennya positif malah dan ingin bantu mendukung gitu. Jadi alhamdulillah masih ketemu orang-orang yang mendukung. Bang, boleh cerita dong, kapan abang tahu Abah ini maju sebagai calon presiden, Bang? 1 hari sebelum dideklarasi sama Pak SP.
Oh gitu ya? Iya. Jadi 1 hari sebelumnya apa nggak tahu? Sebelumnya belum ada rencana. Jadi begitu diumumkan oleh Pak Surya Paloh, apa yang abang rasakan? Terkejut kah? Surprise kah gitu? Kaget, bener-bener kaget. Karena Gitu ya? jujur aja nggak pernah kebayang kalau sampai titik ini. Sampai maju, sampai terdaftar di KPU itu hal yang sangat luar biasa lah gitu. Dan ya aku sebagai anaknya juga sangat terkagum oleh pencapaian ini. Iya, iya. Tapi pada saat dideklarasikan itu, wah itu udah kebayang tuh ini kedepannya pasti berubah nih. Ini pasti banyak hal yang beda nih dari sebelumnya. Jadi kita siap-siap lah gitu. Dan ternyata betul ya, Dan banyak yang ternyata betul. berubah ya Bang ya? Banyak yang berubah. Nah Bang, setelah dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh, apakah Abah cerita kemudian kepada keluarga terutama ke Abang mengenai gimana ceritanya Abah bisa running dicalonkan sebagai presiden tuh Bang? Oh iya, Cerita ya? Iya, emang Abah tuh sangat terbuka, transparan juga. Tapi emang diceritakan di waktu yang tepat gitu. Nggak mungkin langsung menceritakan hal yang belum pasti itu nggak mungkin. Ya, Jadi ya, biasanya tuh ya setelah terjadi baru diceritakan. Kayak misalkan kenapa tiba-tiba akhirnya dengan Pak Muhaimin ya. kita baru tahu setelahnya gitu. Oh gitu setelah dideklarasikan. Jadi emang sesuatu yang yang belum pasti ditahan. tidak diceritakan pada keluarga ya. Dan ya sebenarnya ternyata setelah diceritakan emang untuk Abahnya juga kaget gitu. Tiba-tiba dengan Pak Muhaimin kan ya. Jadi Abah sendiri kaget juga ketika harus berpasangan dengan Pak Muhaimin ya. Gitu ya, Bang. Tadi kan diceritakan bahwa Abah ini pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, dan sekarang maju sebagai calon presiden. Tapi kalau kita mau jujur, semenjak Abah menjadi gubernur itu selalu tertempel stigma sebagai bapak politik identitas gitu ya. Abang merasa terganggu atau gak nyaman dengan sebutan itu, Bang? Ya balik lagi lah, orang boleh berpendapat. Mereka bisa ngomong apa aja tentang siapa aja gitu. Dan kita balik lagi ke kenyataan. Pak Anies tuh nggak bisa milih pendukungnya siapa kan. Siapapun yang mendukung ya diterima gitu. Karena ini hal yang positif kan. Nah, stigma yang diberikan pada Pak Anies tuh bukan kenyataannya tuh bukan seperti itu. Bukannya Pak Anies memihak pada satu kelompok, tapi terbukti selama 5 tahun menjabat jadi gubernur sudah memfasilitasi untuk semua kalangan. Misalkan untuk agama, semua golongan ya. Semua golongan. Kan kalau politik identitas tuh mengarah ke Islam kan. Ya betul. Tapi apa tuh mesin untuk agama Buddha apa? Mesin kremasi. Kremasi. Ya. Mesin kremasi pertama di Jakarta dibangun oleh Pak Anies. Sebelumnya kalau mau kremasi harus pergi ke Bali dulu, tapi sekarang di Jawa udah ada di Jakarta. Jadi dan juga banyak kegiatan-kegiatan seperti Natal itu difasilitasi oleh Pemprov dan terbukti kalau Pak Anies itu tidak memihak pada satu golongan tertentu saja. Jadi kalau ada orang yang menghujat, yang menghina, memberi label apapun, ya kita balik lagi ke kenyataan. Kenyataannya nggak seperti itu, ya udah. Tapi Bapak pernah nggak ngobrolin soal itu kepada keluarga mengenai stigma bahwa mendukung kelompok intoleran, bapak politik identitas? Pernah nggak ngobrolin dengan keluarga mengenai stigma itu? Enggak sih. Maksudnya kayak karena di mata kita nggak pernah jadi masalah juga gitu. Ya kenyataannya kan. Iya. Karena keluarga tahu persis sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Itu tadi ya bahwa Bapak nggak mungkin milih siapapun pendukungnya, siapapun mau dukung silakan. Monggo saja gitu ya. Bang, sebagai anak kedua di keluarga Anies Baswedan, ketika Bapak menjabat gubernur selama 5 tahun, Bang, apakah ada privilege tertentu yang Abang rasakan sebagai anak seorang gubernur, Bang? Iya, pasti ada yang berubah lah. Iya, berubah ya. Kehidupan pasti berubah. Di mana Pak Anies mendapatkan fasilitas yang lebih banyak, tapi aku secara pribadi nggak pernah sih.
Oh, tapi kalau boleh cerita ya, Ya. waktu itu pernah ada kasus tahun lalu, tahun 2022, adik saya Kaisar masuk umur 17 tahun. Dan umur 17 tahun kita bikin KTP kan, itu pengalaman yang unik lah. Kita datang ke kelurahan, kita foto, sidik jari, tanda tangan, dan nanti KTP-nya jadi gitu. Nah, tapi pada saat itu Bapak menjadi gubernur, menjabat sebagai gubernur kan. Dari tim mereka menawarkan agar bikin KTP-nya di rumah aja. Jadi mereka datang bawa mesinnya. Itu kan sebuah privilege kan. Namun dari kitanya sendiri juga ya kita menyadari lah ini salah gitu. Ini bukan haknya kita. Yang berhak mendapatkan privilege kan gubernurnya, bukan keluarga gubernur ya. Jadi pada akhirnya kami menolak dan Kaisar ikut prosedur seperti biasa gitu. Pergi ke kelurahan. Kelurahan ya. Kalau boleh ada privilege lain, misalkan Anda harus belanja, harus pergi ke restoran, tidak seperti sebelumnya gitu, gimana itu? Tentu, karena ya sebagai gubernur kan nggak bisa sembarang pergi bebas kan. Pasti ada tim yang menjaganya, pasti ada tim advance yang datang duluan. Jadi kalau emang misalkan kita pergi ke restoran, ada yang sudah duluan di sana gitu. Tapi pada akhirnya kurang lebih sama aja lah. Yang merasakan fasilitas itu kan sebenarnya Abah kan ya. Bukan secara tidak langsung kita merasakan juga gitu. Tapi yang privilege yang nyambung secara pribadi itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bang, kalau boleh saya tahu, sebagai anak gubernur atau pejabat waktu itu ya, di tingkat provinsi, apakah pernah Abang dimintai tolong seseorang? Untuk terkait dengan posisi Abah tentu saja ya. Entah itu di bidang kesehatan, di bidang bisnis, atau di bidang proyek. Pernah nggak Bang? Iya, yang minta tolong banyak sebenarnya. Banyak yang udah approach gitu. Di antaranya apa Bang? Nggak sampai ke Bapak, akhirnya ke anak kan. Jadi memang ada beberapa orang yang approach. Kalau emang halnya nggak bersangkutan dengan saya, ya saya hubungi dengan yang bersangkutan. Ya misalkan ada yang minta proyek, ya saya nggak bisa gitu. Kan bukan urusan saya. Tapi ya pada akhirnya harus mengikuti prosedur. Jadi selama ini tuh kalau emang ada yang approach aku selalu cerita ke Abah. Oh, jadi ketika ada orang mendekati, Abang cerita ngomong ke Abah ya? Karena aku kan pada saat itu nggak tahu prosedurnya seperti apa. Jadi aku approach Abah, konsul sama Abah, baiknya kayak gimana. Dan akhirnya diarahkan ke prosedur yang benar. Jadi nggak pernah tuh ada yang nyelak-nyelak gitu, nggak pernah. Pernah ada kasus misalkan pas COVID ada yang minta tolong mencarikan rumah sakit. Rumah sakit penuh semua ya? Rumah sakit penuh semua. Jadi akhirnya ya udah dialokasikan ke rumah sakit yang kosong gitu. Kan kalau kayak gitu membantu orang kan dan emang ada prosedur ya. Jadi yang approach minta tolong itu banyak lah. Tapi pada akhirnya ya mengikuti prosedur. Nah, kalau yang terkait dengan proyek pernah ada nggak, Bang? Ya pernah sih, tapi aku juga nggak pernah menjalankannya. Tidak diladenin lah ya. Karena memang bukan domainnya ya. Iya, bukan ranahnya aku juga nggak berhak gitu. Ya, itu kan hal yang salah ya. Sebagai anak pejabat, nggak harus anak pejabat, sebagai pejabat yang memihak kepada satu golongan kan salah kan. Jadi kalaupun ada yang approach ya bukan hal yang harus dilanjutkan. Nggak boleh kita lanjutin. Bang, apakah Abang sehari-hari mengikuti perkembangan politik dari media sosial, media mainstream, televisi, surat kabar, atau apa-apa, Bang? Iya, aku sering diskusi sama teman-teman. Oh gitu. Jadi ya? Biasanya diskusi sama teman-teman dari berita yang kita dengar lewat sosial media, lewat biasanya tuh emang kabar-kabar dari keluarga, dari teman, dan dari situ kita biasanya diskusi. Jadi emang lumayan mengikuti. Tapi ngomong-ngomong, Abang masih termasuk orang yang suka nonton televisi atau tidak? Maksud saya televisi berita, enggak? Sudah enggak lagi? Sih, jarang ya? Iya. Jadi lebih banyak perkembangan situasi diperoleh dari sosial media dan komunitas sekitar ya Bang ya? Iya. Bang, kalau boleh saya tahu Bang, perkembangan politik terbaru apa yang paling menarik perhatian Abang akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini? Ya. Sekarang tuh lagi rame soal rancangan undang-undang yang DKI Jakarta. Oh iya. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Ya. Berarti iya, selain rancangan undang-undang ada juga rame soal format debat.
Oh, format debat di debat KPU nanti di ya. KPU nanti. Iya, iya. Aku Iya. nggak tahu tuh nanti akhirnya kayak gimana, tapi ya. Tapi kalau ini menurut weekend. Abang sendiri sebenarnya format debatnya bagusnya apakah perlu ada debat khusus untuk calon wakil presiden atau menyatu aja menurut Abang sih? Nah, nggak tahu deh. Itu pada akhirnya kan bukan ranah saya juga, jadi nggak tahu lah. Kalau aku sendiri Ya. mengikutilah keputusan KPU seperti apa. Tapi kalau nanya pendapat aku Ya. secara personal, eh, kita tuh harus bisa membandingkan calon presiden dan juga calon presiden. Kalau seakan-akannya dihilang salah satu calon itu, Ya. ya gimana caranya kita membandingkan mereka, gimana kita tahu visi misi mereka, gimana kita tahu gagasan dan ide mereka, Ya. solusi mereka terhadap masalah-masalah Indonesia kan harus kita ketahui juga. Ya. Kalau dihilangkan ya gimana caranya kita tahu? Iya, 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 itu ya. Jadi Abang pribadi ya harusnya cawapres juga ikut debat ya selain capresnya supaya orang bisa membandingkan gitu ya Bang ya. Intinya semua yang terlibat harus ikut debat lah gitu. Ya, Calon ya, ya. presiden dan calon wakil presiden. Oke. Kalau boleh saya tanya Bang, meskipun Abang usia masih muda, punya ketertarikan nggak Bang untuk masuk ke dunia politik gitu? Untuk saat ini nggak kepikiran sih. Belum ya? Belum ada keinginan untuk politik. Jadi nggak tahu ya ke depannya kayak gimana kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ditanya saat ini belum ada. Tapi kalau boleh saya tahu, keinginan Abang ke depan itu mau jadi profesional kah setelah lulus dari Universitas Indonesia atau gimana nih? Ya kita bismillah aja lah, lihat ke depannya seperti apa. Karena ya kan nggak ada yang expect juga tiba-tiba Bapak maju sebagai presiden. Ya, iya, iya. Jadi banyak hal dalam hidup yang berubah. Pada akhirnya kita harus menentukan jalur hidup, Ya, ya, menyesuaikan lah. Gitu. Yang penting targetnya lulus dulu ya Bang ya? Yang penting targetnya ya kan lulus itu dulu kan? Ya, benar. Oke Bang, apakah untuk mensupport Abah ini, Abang perlu nggak cuti kuliah gitu? Sekarang ini posisinya cuti atau enggak? Masih kuliah aku. Oh masih kuliah aktif Masih ya? kuliah. Nah terkait dengan ke depan ini kan proses pemilihan presiden ini kan masih panjang Bang sampai Iya. Juni gitu. Apakah perlu Abang merasa perlu untuk cuti atau enggak? Sebenarnya pada akhirnya aku prioritasin kuliah sih. Oke. Jadi emang kalau ada kegiatan yang bersifat kampanye, aku nggak ikut dulu. Sampai aku tuntaskan kuliah ini. Jadi aku emang masih kuliah sampai Desember akhir. Setelah itu kalau udah masuk masa libur baru libur semester ngikut semester ya. baru full ikut. Ngikut ikut mensupport Bapak ya. Benar. Bang, kalau boleh saya tahu Bang, Abang ini kan ini kalau saya dibenerin ya, Abang pernah diminta oleh Abah jadi khotib salat Id. Betul ya Bang? Bener. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Emang waktu itu lagi COVID kan. Tahun berapa itu? Masih ingat Bang? Wah, tahun 2020 kah? 2020 atau 2021 aku lupa. Pokoknya masa COVID lah. Ya. Di masa COVID Ya. dan kita di rumah kan. Dan 2 hari sebelum tiba-tiba Abah nunjuk aja, Mik jadi khotib ya. Terus ya perintah orang tua pasti dilaksanakan kan. Jadi ya udah siap-siap aja. Dan waktu itu untuk menjadi khotib apa yang Anda siapin? Wah, itu aku langsung searching banyak lah. Kira-kira Cari bahan ya? Cari bahan untuk jadi khotib. Jadi akhirnya cari bahan, aku print di kertas dan jalanin jadi khotib. Waktu itu masih ingat nggak materi apa yang Anda sampaikan sebagai khotib waktu Wah, itu? udah lumayan lama sih, nggak ingat aku. Tapi itu jadi pengalaman sebenarnya. Jadi Abah tuh emang sering melakukan hal-hal seperti itulah untuk mengedukasi anak-anaknya. Dimana kita disuruh mengalami proses gitu. Dan itu aku mengalami public speaking, bicara di depan. Oh, iya, Walaupun iya. di depan keluarga ya, Iya, tapi iya. kan tetap aja Tetap aja berdiri ya? di depan, bicara depan orang kan sesuatu yang ya nggak Berbeda mudah ya? lah gitu, berbeda. Jadi itu jadi pengalaman juga untuk aku. Oke ya Bang. Bang, kalau boleh saya tahu juga, apa yang membuat atau apa Abang pernah membayangkan, wah ini tidak tertutup kemungkinan awak ini jadi anak Presiden Republik Indonesia. Pernah bayangin nggak? Ya kan kalau Allah menentukan kan, Pak Anies nggak bisa menolak kan? Iya, Ya kan? benar. Jadi Presiden Republik Indonesia dan Anda adalah
putra Presiden Republik Indonesia. Pernah bayangin nggak, Bang? Sebelumnya nggak pernah. Ya, iya. Benar-benar nggak pernah sebelumnya. Nggak perlu dibayangin juga Nggak ya. perlu dibayangin. Tapi pasti Anda tahu pasti kehidupan Anda sebagai anak presiden kalau Abah jadi kan pasti akan berubah total. Betul nggak, Oh, Bang? pasti akan berubah. Iya kan? Berubahnya kayak gimana nggak tahu ya. Tapi yang pasti akan berubah lah. Iya, iya, iya. Iya. Seperti yang aku rasakan sekarang kan walaupun secara fasilitas sama, Ya. tapi kan kalau ketemu orang ya berbeda lah gitu. Orang sudah memandang aku sebagai Ya, ya. anak calon presiden. Jadi dari aspek itu aja udah berubah gitu. Gimana nanti kalau emang kepilih? Ya. Kalau boleh saya tahu ini, berandai-andai Bang. Kalau Bapak kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, ya Presiden ke-8, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Sujud syukur kek, atau melakukan nazar apa kek, apa Bang? Oh, yang pasti bersyukur lah. Ya. Yang pasti bersyukur. Dan Ya. yang aku ingin lakukan Ya. adalah spend time with family lah. Oh. Karena ya ini kalau memang kepilih, ya melihat kondisi saat ini emang perjuangan yang panjang, perjuangan yang berat. Kalau memang akhirnya kepilih, ya itu sesuatu yang pantas disyukuri lah gitu. Ya, Jadi ya, ya. aku ingin mensyukuri bersama keluarga dan juga bareng Abah langsung. Bang, pasti orang banyak yang kepingin tahu. Setelah Abah itu resmi dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Pak Surya Paloh sampai sekarang, apa yang paling berubah, Pak? Waktunya kah? Ya kan? Istirahatnya kah? Asupannya kah? Emosinya kah? Atau apanya, Bang? Ya. Yang Anda rasakan? Abah nih. Ya, Kalau Abah waktunya tentu terambil banyak sih. terambil banyak ya, Bang ya? Iya, kalau waktunya habis banyak lah gitu. Dan kalau selama ini kan kita melihat Abah urusannya mayoritas di Jakarta. Sekarang Abah udah hampir setiap minggu pasti keluar kota gitu. Ya. Jadi di aspek itu juga udah berubah. Apakah juga Anda melihat vitalitas Abah berubah gitu sehingga asupannya berubah, vitalitasnya berubah, emosinya berubah, atau sama aja, Pak? Sama aja. Tetap ya, jadi tetap. nggak ada perubahan ya, Pak? Nggak ada perubahan. Oke. Palingan ini aja, selama ini berpikirnya provinsi, sekarang udah berpikir nasional gitu. Udah. Bang, bakal calon presiden atau calon presiden itu selalu menjadi bahan obrolan di sosial media. Dan Anda sebagai anak muda tentu mengikuti sosial media. Nah, bagaimana Anda menghadapi dinamika di sosial media ini, Bang? Iya. Gimana ya? Emang aku ngelihat sosial media untuk ikut terupdate lah soal kondisi politik. Gitu. Tapi di luar itu kalau memang ada yang tidak sesuai lah ya, tidak sependapat, ya udah kita terima pendapat itu. Kalau emang bisa jadi masukan ya kita ambil. Tapi pernah nggak sesuatu yang sampai masuk ke hati Abang gitu? Oh enggak. Kebawa ke hati nggak ada ya, Bang? Nggak pernah kita bawa ke hati. Malah kadang itu ada yang lucu gitu. Iya, gimana, Bang? Ya, misalkan ada yang menghina Abah soal kebijakan di Jakarta. Tapi saat baca beritanya tuh tidak sesuai dengan komentarnya mereka lah gitu. Beritanya positif, komentarnya negatif gitu. Ya. Jadi lucu kan kalau kayak gitu. Pada akhirnya kita nggak pernah bawa ke hati lah, nggak pernah emosi juga. Ya. Ini terakhir, Bang. Ini terakhir ya, Bang ya. Ini pendapat pribadi Abang nih. Abang tentu mendengar diskursus belakangan ini mengenai politik dinasti. Ya kan? Karena kebetulan ada seorang anak presiden menjadi calon wakil presiden. Kalau menurut Abang sendiri sebagai anak muda, ini Gen Z nih karena usianya masih 23. Apa sih yang menurut Abang politik dinasti ini apa sih yang tercekat di benak Abang? Iya. Ya sebenarnya kalau menurut aku kan yang penting prosesnya ya. Oh, proses ya. Yang penting proses. Dan selama ini Abah juga mengajarkan kita untuk mengikuti proses seperti yang dialami Kaisar, seperti selama menjabat jadi gubernur. Kan semua keputusan, semua kebijakan ya melalui proses. Dan itu sendiri diimplementasikan dalam keluarga lah. Jadi kalau
kalau sampai aku masuk politik, kalau sampai, ya pasti mengikuti proses, seperti semua orang. Hukumnya harus mengikuti proses ya. Abah nggak pernah mengajarkan kita untuk menyalak. Kita harus selalu mengikuti proses, mengikuti prosedur. Ya, Bang, saya kepingin Abang memberikan closing statement kepada pembaca kita terkait dengan apa yang Abang rasakan dan terkait dengan apa yang sekarang running menjadi calon presiden Republik Indonesia. Silakan, Bang. Oke. Jadi Abah sudah maju menjadi calon presiden dan itu membuka mata saya sendiri terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia, terhadap keluhan-keluhan yang dari masyarakat, dan itu saya dengar dan lihat langsung. Maka aku sendiri nggak pengen kondisi Indonesia seperti ini terus. Kita selalu ingin ada perkembangan, kita ingin ada perubahan, maka dari itu kita memperjuangkan perubahan demi kebaikan Indonesia. Mantap, Bang. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan putra kedua calon presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan. Beliau adalah Bang Mikhail Azizi Baswedan, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan akuntansi. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan jangan lupa bahagia meskipun saat ini sedang tanggal tua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.